Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi 15, yaitu keamanan dan privasi dalam era Big Data. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan nama saya Muhammad Jakaria dengan NPM 048. Saya Malaysia Maesa NPM 003. Saya Galih Restu Fauji, NPM 014. Saya Agung Prasetya NPM 035. Saya Samsul Video dengan NPM 036. Dengan NPM 046. Saya Sela Ramawati dengan NPM 135. Langsung saja ke materinya. Apa itu keamanan dan privasi Big Data? Keamanan dan privasi Big Data merupakan aspek manajemen data yang berkaitan dengan upaya memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Big Data, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Keamanan dan privasi Big Data melibatkan penerapan berbagai teknik dan langkah untuk menjaga akses, modifikasi, pengungkapan atau pengaturan data yang tidak sah, serta untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik, pengguna, dan subjek data. Karakteristik data. Yang pertama itu volume. Big data memiliki volume data yang sangat besar, melebihi kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data tradisional. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sensor, media sosial, dan transaksi. Yang kedua itu velocity. Big data memiliki kecepatan data yang tinggi, dihasilkan secara real time dan terus mengalir. Tantangannya adalah memproses dan menganalisis data dengan cepat untuk mendapatkan wawasan. Yang ketiga itu variety. Big data terdiri dari berbagai jenis data, termasuk data terstruktur, semi struktur, dan tidak struktur. Data dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan data sensor. Yang keempat itu veracity. Big data seringkali mengandung ketidakakuratan dan inkonsistensi. Data ini membutuhkan pembersihan dan validasi untuk memastikan kualitas dan keandalan analisis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iskan Sustio. Baik, terima kasih kepada Zakaria. Di sini saya akan melanjutkan manfaat keamanan dan privasi dalam era Big Data. Pertama ada perlindungan data pribadi. Keamanan dan privasi melindungi data pribadi pengguna dari akses tidak sah, penyalahgunaan, atau kebocoran. Hal ini penting karena data pribadi seperti informasi keuangan, kesehatan, dan lokasi dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti pencurian identitas atau penipuan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Organisasi yang memprioritaskan keamanan dan privasi data membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan ini penting untuk keberlanjutan bisnis, terutama dalam era digital, di mana data sering menjadi aset utama. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan privasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Lalu yang terakhir, mengurangi risiko keamanan. Dengan implementasi praktik keamanan yang baik, organisasi dapat mengurangi risiko serangan cyber seperti ransomware, phishing, atau malware yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Lalu di sini ada tantangan keamanan dan privasi dalam Big Data. Yang pertama, kerentanan akses tidak sah. Data menyimpan informasi sensitif, mudah diakses secara ilegal jika tidak dilindungi dengan baik. Ini menimbulkan risiko pencurian data dan penyalahgunaan. Lalu yang kedua, masalah privasi data pribadi. Informasi pribadi yang dikumpulkan dalam Big Data dapat disalahgunakan untuk memanipulasi atau membahayakan individu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak individu. Lalu yang ketiga, kesulitan mengelola dan mengamankan data. Jumlah data yang besar dan kompleksitasnya menimbulkan kesulitan dalam mengelola, mengamankan, dan mengendalikan data. Ini membutuhkan solusi dan teknologi yang canggih. Lalu yang terakhir, sulitnya mematuhi regulasi.
Regulasi keamanan data yang kompleks dan terus berkembang membuat sulit bagi perusahaan untuk mematuhi semua persyaratan hukum. Next. Regulasi terkait keamanan dan privasi data. Yang pertama ada GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR adalah regulasi Uni Eropa yang menetapkan standar ketat untuk perlindungan data pribadi. Ini mengatur bagaimana perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi warga negara. Yang kedua, CCPA, California Consumer Privacy Act. CCPA adalah Undang-Undang Privasi Data di California yang memberikan hak kepada penduduk California untuk mengakses, menghapus, dan menolak penjualan data pribadi mereka. Lalu yang terakhir, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE di Indonesia mengatur tentang transaksi elektronik dan informasi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan. Lalu di sini ada prinsip-prinsip keamanan dan privasi data. Yang pertama ada kerahasiaan. Data pribadi harus dijaga kerahasiaan dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Lalu yang kedua ada integritas. Data harus akurat dan dapat diandalkan, terhindar dari modifikasi atau penghapusan yang tidak sah. Lalu yang ketiga ada ketersediaan. Data harus tersedia kapanpun diperlukan oleh pengguna yang berwenang, tanpa gangguan atau penundaan. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Setiap akses, penggunaan, atau pengungkapan data harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penyimpanan data yang aman. 1. Enkripsi data. Enkripsi mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Melindungi data dari akses yang tidak sah. 2. Kontrol akses. Menerapkan kontrol akses yang ketat untuk membatasi akses data hanya untuk pengguna yang berwenang, mencegah akses yang tidak sah. 3. Backup dan recovery. Melakukan backup data secara teratur dan memiliki rencana pemulihan untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. 4. Lokasi fisik. Memilih lokasi fisik yang aman untuk penyimpanan data dengan sistem keamanan yang ketat dan kontrol iklim yang tepat. 5. Keamanan jaringan. Menerapkan langkah-langkah keamanan jaringan seperti firewall untuk melindungi data dari serangan eksternal. Next. Perlindungan privasi data pribadi. 1. Anonimisasi data. Data pribadi dapat dianonimkan untuk melindungi identitas individu. Teknik seperti penghapusan informasi, identifikasi langsung atau agregasi data dapat digunakan. 2. Enkripsi data. Enkripsi data melibatkan transformasi data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah. 3. Penyimpanan data yang aman. Data pribadi harus disimpan dalam sistem yang aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Mekanisme kontrol akses dan keamanan fisik diperlukan. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan perlu mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR dan Undang-Undang ITE. Ini melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Next. Teknik penyediaan data. 1. Enkripsi simetris. Teknik ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi data. 2. Enkripsi asimetris. Menggunakan kunci publik dan kunci privat yang berbeda. Meningkatkan keamanan dengan memisahkan kunci enkripsi dan deskripsi. 3. Hashing. Fungsi hashing mengubah data menjadi string unik yang tidak dapat dibalik. Digunakan untuk memverifikasi integritas data. 4. Teknik lain. Metode seperti sort, substitusi, dan transposisi juga digunakan dalam penyediaan data. Next. Autentikasi dan otorisasi pengguna. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna. Ini memastikan bahwa pengguna yang mencoba mengakses sistem adalah orang yang mereka klaim. Metode umum termasuk kata sandi, biometrik, dan token keamanan. Otorisasi. Otorisasi menentukan hak akses pengguna setelah mereka
autentikasi. Ini memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data dan fungsi yang diizinkan untuk mereka. Otorisasi menggunakan peran, grup, atau kebijakan untuk mengontrol akses ke sumber daya. Next, dilanjutkan oleh Sela Rahmawati. Di sini ada manajemen keamanan data. Identifikasi resiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi resiko keamanan data yang mungkin terjadi seperti serangan siber, akses tidak sah, dan kebocoran data. Yang kedua ada analisis resiko. Tentukan prioritas penanganan. Ada ketiga mitigasi resiko. Implementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak resiko seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pelatihan keamanan dan karyawan. Keempat, pemantauan resiko. Pantauan secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah mitigasi dan untuk mendeteksi potensi resiko baru. Next. Ada kesadaran keamanan dan privasi data. Pentingnya edukasi publik tentang keamanan dan privasi harus memahami resiko keamanan data seperti kebocoran data pribadi. Ada peran aktif. Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan data mereka dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan berpartisipasi dalam kampanye kesadaran. Di sini ada peran pemerintah dalam pengaturan keamanan data. Yang satu, regulasi dan kebijakan. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur keamanan data melalui regulasi dan yang bertanggung jawab. Yang kedua, penegak hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait keamanan data. Ini termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan atau individu yang melanggar aturan keamanan data. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan data melalui program edukasi dan kampanye. Yang keempat, kerjasama internasional. Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara lain untuk membangun standar keamanan data global dan mengatasi kejahatan siber transnasional. Next. Terus ada peran perusahaan dalam menjaga keamanan data. Yang satu, implementasi kebijakan dalam keamanan data. Perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan data dalam teknologi keamanan data yang mutakhir seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang keempat, audit dan pemantauan keamanan. Perusahaan harus melakukan audit dan pemantauan keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan yang peran individu dalam menjaga privasi data. Yang pertama, ada kesadaran. Setelah setiap individu harus sadar dan memahami pentingnya privasi data.
kedua, kehati-hatian. Setelah resiko teridentifikasi, analisis tingkat keparahan dan probabilitas setiap resiko untuk menentukan prioritas penanganan. Ketiga, ada proteksi. Melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan perangkat lunak keamanan. Keempat, ada pelaporan. Melaporkan setiap dugaan pelanggaran privasi data kepada pihak yang berwenang. Tantangan masa depan keamanan dan privasi data. Pertama ada kecerdasan buatan atau AI. Peningkatan penggunaan AI dalam pengolahan data besar menimbulkan tantangan baru. AI dapat meningkatkan keamanan, tetapi juga meningkatkan risiko privasi. Model ini dapat dilatih pada data sensitif, meningkatkan potensi pelanggaran data. Itu ada perangkat Internet of Things. Perangkat IoT yang terhubung ke internet semakin banyak. Setiap perangkat mengumpulkan data, meningkatkan permukaan serangan. Keamanan dan privasi data dari perangkat IoT menjadi fokus utama. Tren teknologi keamanan data, kecerdasan buatan AI. AI memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan data dengan mendeteksi anomali dan ancaman yang kompleks secara real time. Algoritma AI dapat menganalisis pola data untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan memprediksi potensi serangan. Kedua, ada blockchain. Blockchain menawarkan sistem keamanan data yang terdesentralisasi dan transparan, yang dapat meningkatkan integritas data dan mencegah manipulasi. Teknologi ini dapat digunakan untuk melacak alur data dan menjamin keasliannya. Juga ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum berpotensi untuk memecahkan algoritma kriptografi yang saat ini dianggap aman. Ini membuka peluang baru untuk pengembangan algoritma kriptografi yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan kuantum. 4. Zero Trust. Model keamanan Zero Trust mengharuskan setiap akses ke data untuk diautentifikasi dan diotorisasi, bahkan di dalam jaringan internal. Ini meningkatkan keamanan dengan memperkuat kontrol akses dan mengurangi resiko serangan internal. Strategi mitigasi resiko keamanan data. Pertama, ada pengamanan data, penerapan teknologi keamanan data yang kuat dan modern, seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses yang ketat. Yang kedua, ada kesadaran keamanan, meningkatkan kesadaran karyawan dan pengguna tentang praktik keamanan data yang baik dan mempromosikan budaya keamanan. Yang ketiga, rencana tanggap insiden, membuat rencana tanggap insiden yang terstruktur dan efektif untuk menangani kebocoran data dan serangan siber. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi, kerjasama para pemangku kepentingan termasuk vendor dan regulator untuk meningkatkan keamanan data. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sagan dan Chen. Standar sertifikasi keamanan data 27001 standar internasional yang menetapkan strategi manajemen keamanan informasi yang komprehensif, melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kedua, PCI DSS, standar keamanan data industri kartu pembayaran yang dirancang untuk melindungi informasi kartu kredit dan debit dari akses yang tidak sah. 3. NIST Cyber Security Framework, kerangka kerja yang komprehensif yang membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko keamanan cyber. 4. Sertifikasi keamanan menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan standar keamanan tertentu, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Kebocoran data, penyebab dan dampak. Kebocoran data dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan manusia, serangan siber, dan kelemahan sistem keamanan. Dampaknya sangat serius, termasuk kerugian finansial, kesusahan reputasi, dan pelanggaran privasi. Contohnya, kebocoran data dari perusahaan retail besar dapat mengakibatkan pencurian informasi kartu kredit, mengakibatkan kerugian finansial bagi
pelanggan dan kerusakan reputasi bagi perusahaan. Studi kasus peran data 1 Hacker Indonesia September 2020, aksi peretasan dengan mengambil data 2,8 juta pengguna hacker, kemudian dijual seharga 88 juta di forum Crime 2 BPJS Kesehatan Mei 2021. Aksi peretasan terhadap laman BPJS Kesehatan .go.id membuat 279 juta data penduduk Indonesia berupa nik, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji berhasil dicuri dan dijual ke trade forum harga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta. Merespon hal ini, Kominfo kemudian menutup tautan link unduhan dan memblokir head forum. 3 Indonesia Januari 2022, aksi dilakukan oleh petas asal Rusia bernama Nanti melalui ransomware penetasan terjadi di kantor cabang BI Bengkulu terhadap 16 komputer dan berhasil mengumpulkan data 52.967 dokumen berkapasitas 73.872 GB. Nyalain videonya udah. Bentar. Ini diteruskan dulu. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Jalankan peta. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Pada video tersebut, hubungan tentang kesetaraan tentang perlindungan data pribadi yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Video tersebut menggambarkan ancaman yang dapat ditimbulkan dari kebocoran data, seperti penipuan UMKM. Pesan utamanya mengikuti langkah-langkah perlindungan data pribadi dari tautan mencurigakan jika membagikan foto KTP atau tidak terpercaya, membaca syarat dan ketentuan aplikasi, dan menjaga privasi media sosial. Video tersebut mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap potensi kejahatan dunia maya. Next. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya keamanan data. Keamanan data adalah prioritas utama dalam era data, karena data yang bocor dapat berakibat fatal bagi individu dan organisasi. Kedua, membangun budaya kesadaran. Mempromosikan kesadaran keamanan data sangat penting, baik individu, organisasi maupun pemerintah. Tidak ada meningkatkan kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah dibutuhkan untuk menghadapi tantangan keamanan data. Yang keempat adalah penerapan teknologi terhubung bersama dengan para pemangku kepentingan termasuk vendor dan regulator untuk
Itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.